Hai, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Sarisma Sunyati dari D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Apakah kalian sudah tahu apa itu sistem perkemihan, proses perkemihan, dan macam-macam kateter sesuai dengan kegunaannya? Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Proses pembentukan urin di dalam tubuh adalah salah satu cara alami tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun tubuh serta kelebihan kadar air untuk memelihara kesehatan. Proses pembentukan urin ini melibatkan beberapa organ, terutama organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih. Terdapat beberapa organ tubuh kita yang berperan dalam proses pembentukan urin, yaitu 1. Ginjal. Ada 2 buah ginjal, yaitu kiri dan kanan. Masing-masing berada di kedua sisi tulang belakang di bawah tulang iga, yang berfungsi untuk menyaring darah dan membuat limbah hasil penyaringan tersebut dalam bentuk urin. 2. Ureter berbentuk tabung atau selang yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kedua sisi kandung kemih. Panjang ureter pada orang dewasa sekitar 25-30 cm. 3. Kandung kemih memiliki bentuk balon yang elastis dan terletak di antara tulang panggul serta bisa menampung sekitar 400-600 mili urin. 4. Uretra pada wanita memiliki ukuran 4 cm dengan tempat keluar urin berada di antara klitoris dan vagina, sedangkan pada pria sekitar 15-25 cm dengan tempat keluar urin berada di bagian ujung penis. Berikut proses pembentukan urin, yaitu filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. 2. Reabsorpsi. Proses pembentukan urin kedua adalah reabsorpsi. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal nephron, lengkung Henle atau lobe of Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. 3. Sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang. Prosesnya terjadi dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi dan dengan meningkatkan reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkatnya rendah. Selanjutnya, macam-macam kateter serta kegunaannya. Apa itu kateter? Kateter urin merupakan alat yang penting bagi pasien operasi dan penderita gangguan sistem perkemihan. Alat ini membantu mengeluarkan dan menampung urin hingga pasien bisa buang air kecil kembali dengan normal. Perlu diketahui bahwa penggunaan kateter dapat meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Berikut jenis kateter urin berdasarkan bahannya. 1. Kateter plastik digunakan untuk pasien dengan penyakit yang tidak kronis. Alat ini dipakai sementara karena lebih mudah rusak dan tidak selentur bahan lainnya. 2. Kateter lateks digunakan untuk pemakaian jangka waktu kurang dari 3 minggu. Kateter silikon murni untuk penggunaan selama 2-3 bulan karena bahannya lebih lentur dan cocok bagi saluran kencing atau uretra. 4. Kateter logam dengan pemakaian sementara, biasanya untuk mengosongkan kandung kemih pada ibu yang baru melahirkan. Jenis-jenis kateter lainnya yaitu 1. Inwilling catheter atau kateter uretral atau suprapubik. Kateter ini dipasangkan ke kandung kemih melalui uretra atau lubang kecil pada perut. Ujung kateter dilengkapi sebuah balon kecil yang akan mengembang di dalam saluran kemih. Balon ini berfungsi menjaga posisi selang agar tidak bergeser. Kateter kondom atau kateter
Ada tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin. Kateter kondom perlu diganti setiap hari bila tidak didesain untuk penggunaan jangka panjang. 3. Kateter intermiten atau jangka pendek. Kateter intermiten diperuntukkan bagi pasien yang belum mampu buang air kecil untuk sementara karena operasi. Begitu kandung kemih dan saluran kemih kembali berfungsi normal, kateter